Filosofinya sebetulnya filosofi catur aja. Jadi kalau kita nggak ada pemain catur yang menang itu dengan menggerakkan lurus ke depan aja, nggak ada. Nggak ada pemain catur akan menang kok dia mainnya cuma lurus terus. Berarti kan dia memainkan pion aja. Pion itu kan cuma yang bisa maju doang, nggak bisa mundur, nggak bisa gini. Kadang pemain catur itu kan untuk bisa menang harus ke samping, harus mundur kadang-kadang, harus ke samping lagi, menyudut, akhirnya kita menang. Perjalanan karir beliau di bidang aviasi dimulai dari pesawat perintis di pedalaman sampai akhirnya beliau menjadi Managing Director Lion Air. Beliau adalah Kapten Daniel Putut Kuncoro Adi. Apa kabar, Cap? Luar biasa, baik sekali. Sehat selalu, Cap, ya. Puji Tuhan. Saya mohon izin kita pas sebentar Cap buat interview ini ya, Cap, ya. Sama tadi timnya Kapten Nabrusi sudah melalui protokol kesehatan. Protokol kesehatan sudah dilakukan di perusahaan ini, Cap, ya. Harus. Kita melakukan rapid test nih tadi semua. Mohon maaf, itu protokol kesehatan yang semua kita harus lewati. Ya. Dalam kondisi seperti ini memang kita harus lakukan, ya. Iya. Gitu. Kita juga udah jaga physical distancing nih, Cap, ya. Siap. Ya. Oke, Cap. Kapten menjadi Managing Director di Lion Air Group, Cap, sampai saat ini, Cap. Bisa diceritain nggak, Cap? Gimana sih sampai Kapten mendapat karir seperti ini, Cap? Mungkin dari kecil ataupun dari pendidikan sampai sekarang ini gimana? Baik, terima kasih. Saya manggilnya karena kan sama-sama lulusan Curug kali ya. Jadi saya Kapten biasa. senior nih. Berarti manggilnya Mas ya. Manggil Mas aja nggak apa-apa, supaya lebih akrab. Iya. Baik, Mas Dali gimana? Jadi ya semua berangkat dari sebetulnya cita-cita. Tetapi kadang-kadang cita-cita itu nggak selalu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tua. Jadi harapannya pada waktu itu memang karena orang tua saya seorang penerbang sebetulnya. Penerbang juga ya, Cap? Penerbang dari Angkatan Laut, terus kemudian terbang di pesawat sipil juga. Nah, beliau waktu itu menginginkan saya sebetulnya tidak jadi penerbang. Tetapi mengikuti jejak karir tidak beliau, mengikuti jejak karir, tapi paling tidak harus kuliah dulu. Jadi saya di-challenge sama beliau bahwa bisa nggak lulus ujian universitas negeri gitu kan. Oke, saya terima challenge-nya. Kemudian saya mendaftar di salah satu universitas negeri di Bali waktu itu, dan kemudian saya masuk dan saya diterima. Nah, tapi karena memang keinginan cita-cita dari kecil ingin seperti orang tua gitu kan, ingin bisa terbang, akhirnya saya kembali mencoba. Akhirnya coba lagi tes mencoba lagi. Iya, walaupun pada saat itu ya masih belum, orang tua masih terbang, kebetulan ada stafnya ngasih tahu, oh ini lagi ada pembukaan tes di Curug. Nah, saya diem-diem. Saya ikut pendidikan, kebetulan kurang lebih selama 2 hari waktu itu. Tesnya berarti di Bali? Di Bali. Jadi kalau waktu itu pendaftaran Curug itu ada beberapa prodi lah kalau istilah sekarang, tapi saya nggak milih prodi, kan dikasih kesempatan ada 2, tapi saya nggak milih dua-duanya, saya cuma milih 1. Pokoknya maunya jadi prodi saya penerbang gitu ya? Maunya kepada penerbang aja gitu. Akhirnya, dan karena saya dapat informasinya terlambat, jadi nomor pendaftaran saya, ingat waktu itu nomor pendaftaran saya nomor 401. Udah lama gitu masih ingat? Dan itu terakhir. Itu yang paling akhir? Itu yang paling akhir, karena saya mendaftar itu paling akhir. Nah, jadi kalau pas setelah kan tes-tesnya itu kan ada beberapa tes. Pertama, terus ada pengumuman. Jadi orang naik pengumuman di tengah-tengah, saya lihat aja yang paling terakhir. Oh, ada. Karena nomornya paling belakang. Nomornya paling belakang. Saya cuma lihat yang paling akhir aja. Ada. Dan ada terus. Dan akhirnya dari Bali, kebetulan saya satu-satunya yang ikut ke Jakarta, ikut ke Curug waktu itu. Ya. Nah, dari situlah terus akhirnya kita mulai sampai dengan kenapa tadi pertanyaannya sampai saya mendapatkan, kalau saya bilang bukan mendapatkan lah, saya lebih kepada ini tugas dan amanah daripada pemilik perusahaan. Jadi saya lebih kepada ya menjalankan tugas, segala apa yang menilai semua bimbingan, didikan semua dari
founder dari Lion Group sendiri, gitu kan. Nah, tapi semuanya juga tidak bisa seperti ini kalau saya tidak melalui proses pendidikan waktu itu di PLP ya namanya ya, PLP Curug gitu. masih PLP Curug. Itu angkatan berapa nih? Saya angkatannya angkatan kemerdekaan. Jadi 45. angkatan 45. Angkatan 45 dan kebetulan dari wisuda sampai sekarang sudah 31 tahun. Kebetulan kemarin tanggal 21 September itu adalah hari wisuda kami. Jadi baru kami merayakan ulang tahun yang ke-31 tahun untuk penerbang Curug angkatan 45. Ya, dan sampai sekarang masih lengkap semuanya. Alhamdulillah. Jadi ya setelah itu melalui semua beberapa tes akhirnya saya bisa mengikuti pendidikan penerbang di PLP Curug. Itu waktu di Curug gimana? Satu angkatan berapa orang waktu itu? Kami waktu itu mendaftar 31 orang gitu ya. Terus kemudian wisuda ada 24. Oh, jadi ada yang gugur juga ya? Ada yang tidak meneruskan pada saat pendidikan, sehingga kami wisuda dengan 24 orang. Ya, inilah sampai sekarang semuanya masih ada, masih lengkap. Ya. Ada cerita-cerita menarik nggak waktu di pendidikan Curug waktu itu kan? Wah, ada senior junior tuh kan waktu itu. Kita yang pasti ya terima kasih, dan kadang-kadang terima kasihnya pakai kesel juga ya sama senior ya. Tapi kalau tanpa mereka kita juga mungkin mental kita juga menjadi, jadi Curug itu kan memang pendidikan waktu itu tidak sepeser pun biaya yang kami keluarkan untuk pendidikan di Curug ya. Jadi semacam beasiswa lah gitu ya kalau di Curug waktu itu. Betul. Jadi ya kemudian pendidikannya juga seperti dengan pendidikan pemerintah yang lainnya, tentunya ada semi militer gitu kan. Jadi bangun pagi, lari, olahraga, sekolah, sore kembali, apel pagi, apel malam, semuanya. Apel senior juga ada waktu itu. Tambah lagi apel senior, gitu kan. Jadi kami cukup kompak, angkatan kami. Ya walaupun ada suka dukanya lah, ya kadang-kadang biasa namanya senior junior itu selalu ada, sama teman-teman sendiri juga selalu ada. Jadi waktu itu saya ingat kepala pendidikannya itu Pak Nurudin. Waktu itu kepala PLP-nya Pak Nurudin. Jadi namanya Curug pada tahun 88 itu kan sepi sekali. Tapi saya tuh sejak dari kecil itu memang hobinya adventurer. Jadi berpetualang, naik gunung, naik motor, touring apa segala macam. Nah sehingga di suatu tempat yang sepi nggak ada apa-apa gitu kan, akhirnya saya pada waktu lari pagi saya nemu nemu anjing. Anjing itu saya pelihara dari kecil, saya taruh di barak. Oh, ditaruh di barak. Saya taruh di barak. Nah, suatu hari Pak Nurudin itu inspeksi ke barak. Jadi inspeksi ke barak, sepi barak pada waktu itu memang kita tinggalkan, ada kegiatan malam. Beliau masuk ke barak kami, digonggong sama anjing saya. Digonggong, dikejar. Jadi beliau lari kan. Wah, langsung habis itu diapelin kan. Ini anjing siapa? Terus akhirnya ya udah saya ngaku lah, saya yang punya lah. Dan itu banyak suka dukanya lah cerita di zaman pendidikan di Curug, sehingga memang menjadikan kita pertama kali memang mental kita siap, mental kita kuat. Nah, itu yang paling penting, dan yang pasti disiplin. Dan itu terbawa juga ketika masuk di operator penerbangan ya, kita disiplin itu ya? Pasti sekali, pasti ya. Dan kita akhirnya juga menanamkan kedisiplinan itu ya, selain kepada diri kita, dengan posisi kami juga ya, kami juga menyampaikan kepada seluruh staff ya, untuk apalagi di era pandemi begini kan, kalau kita nggak disiplin protokol kesehatan itu parah. Ini serius soalnya. Wabah ini sangat serius, jadi harus benar-benar kita concern. Betul, partisipasi semua halayak ramai ya? Yes, ini serius. Dan kemudian ketika lulus selesai dari Curug, kan biasanya kan ada ikatan dinas gitu, 10 tahun itu ditempatkan di mana? Iya, jadi setelah selesai Curug tahun 89, kebetulan dari 24 teman-teman saya itu 23 itu bukan 23, ada 21 sebetulnya. Itu masuk ke Merpati semuanya. Jadi semua diterima di Merpati. Kenapa saya kok nggak diterima di Merpati, saya juga bingung.
Tapi ternyata waktu itu karena kebetulan ayah saya yang tadi itu penerbang, beliau juga terbang di Merpati gitu kan. Oh, Jadi baik. mungkin ada satu Nggak boleh antara ayah dan anak di nah pada satu-satu saat itu perusahaan gitu ya? iya pada saat itu ada aturan itu sehingga akhirnya saya ditempatkan di tempat yang beda dengan teman-teman saya, yaitu saya bergabung dengan PT Dirgantara Air Services. Oh, DAS itu gitu ya? Biasanya PT PT DAS. DAS ya? Betul, waktu itu kantornya masih di Kemayoran. Jadi saya sebetulnya berdua, ya, yang dipilih itu yang DD semua tuh sebetulnya. Ada Daniel Romani, ada Demonius Rizal, teman-teman saya, terus saya Daniel Putut gitu kan. Inisial D pokoknya masuknya Nah, di DAS. kita saya sendirian terbang masuk ke perusahaan itu, nggak ada yang lain-lain, dan saya baru tahu ternyata DAS itu adalah salah satu yayasan yang milik TNI AU gitu. Oh, baik, baik, Iya. baik, baik. Terus gimana, Beb? Di sana terbang pesawat apa tuh, Beb? Jadi saya ngambil type ratingnya waktu itu DC-3 sempat, Oh, ada DC-3 karena juga pada di waktu DAS mempunyai pesawat DC-3, tetapi terus kemudian sudah phase out, sehingga saya waktu itu ada pesawat Kasa 212 dan Britten Norman Oh, 2A. semuanya propeller ya gitu? Semuanya baling-baling, semuanya baling-baling. Jadi pertama kali ngambil Kasa 212, terus setelah sekian tahun baru saya ngambil type rating BN 2A Britten Norman. Britten Norman itu. Diisi 9. Diisi 9. Diisi 9. Orang DC 9 ini diisi 9. Nah, karena saya supaya kan semua teman-teman saya itu di Merpati itu udah wah pesawatnya besar-besar gitu kan. Type ratingnya Fokker 28, DC-9 gitu kan. Saya diisi 9. ada cerita-cerita menarik nggak Beb, dengan pesawat Britten Norman itu? Banyak sekali. Jadi di DAS itu memang kebetulan sudah tidak beroperasi lagi perusahaannya. Jadi saya juga lengkap waktu itu sampai habis kontrak, sampai 10 tahun 10 tahun saya mengabdi, malah diperpanjang 1 tahun. Seperti diperpanjang 1 tahun, tetapi akhirnya saya mencoba menyampaikan beberapa presentasi analisa saya pribadi kepada owner yang mungkin belum bisa diterima waktu itu, sehingga akhirnya saya harus mungkin mencari tempat yang lain lagi. Jadi banyak sekali pengalaman yang di DAS itu ya, karena kita beroperasi di daerah perintis, kita terbang di daerah-daerah pedalaman, di daerah remote ya, jadi memang situasinya itu setiap hari selalu ada saja, selalu berganti-ganti, dan selalu setiap hari menemukan experience baru. Baik pesawat ataupun cuaca ya, karena memang penerbangan perintis ya gitu ya. Cuaca apalagi, memang, nah di zaman itu memang kita kadang-kadang terbang dengan kondisi yang waktu itu kita kalau dengar visibility 50 meters itu udah biasa gitu. Visibility 10 meters oke. Jadi at your discretion. Jadi seringkali kita terbang dengan jarak pandang cuma 20 meter gitu ya. Orang kita terbang bukan terbang, jadi kadang-kadang dari tempat kita menginap menuju ke bandara aja itu ada roundabout gitu ya. Saya pernah jalan itu sampai akhirnya nggak sampai ke bandara tapi kembali lagi ke kota lagi gitu, karena saking Bisa kelihatan di jalan. nggak bisa kelihatan ya, jarak pandang cuma 5 meter, 2 meter, 5 meter gitu kan, jadi mau lampu mobil aja nggak bisa kelihatan gitu. Kalau itu biasanya kan di Banjarmasin gitu ya. Ada beberapa base, ada di Pontianak, Banjarmasin, Palangkaraya, terus kemudian 94 itu pindah ke Kaltim, ada di Samarinda, ada di Tarakan. Jadi di beberapa kota itu, terus ya banyak sekali. Jadi termasuk yang mungkin banyak juga yang sudah mendengar, saya 2 kali mengalami both engine flame out gitu ya. Dua-duanya mati gitu ya. Asli layang-layang, asli gliding gitu. Gimana? Itu yang di Britten Norman itu pesawatnya? Jadi yang pertama terjadi di Britten Norman. Pada saat itu saya sedang test flight. Pesawat selesai maintenance, setelah habis ganti engine memang prosedurnya melalui fase test flight. Nah, pada saat test flight kita sampai ke ketinggian tertentu, ada gangguan dengan oil temperature, oil pressure. Itu kalau kita bicara propeller itu instrumen yang paling kritis, itu harus kita perhatikan. Terus akhirnya saya matikan.
Oh, terpaksa di shutdown lah ya. Terpaksa kita shutdown daripada terjadi yang lebih parah lagi, mungkin ada fire dan yang lain-lain. Akhirnya saya shutdown, saya feather itu merubah posisi Si bleed propeller angle, jebetnya ya bleed angle supaya tidak terjadi air flow dari jadi drag, drag, gitu ya, ya. persis. Nah, terus pada saat saya sudah kembali untuk menuju ke bandara dengan satu mesin, lalu tiba-tiba mesin yang satunya di ketinggian kurang lebih 2.500, hose intake, air intake-nya itu, hose-nya itu, apa sih hose itu, selangnya itu melipet gitu. Jadi tidak ada lagi suplai udara lagi yang masuk gitu. Sehingga tidak terjadi pembakaran, otomatis langsung loss power dari mesin. Nah, itu juga sama kalau itu dengan posisi baling-baling yang masih fine pitch gitu, pasti akan menjadi drag tadi. Nah, sehingga saya feather juga. Disitulah saya mulai apa yang saya dapat di Curug pada waktu latihan force landing altitude itu benar-benar terpakai. Saya ingat langsung namanya figure of 8 dengan cuman ketinggian 2.500 dengan kecepatan rate of descent saya 300 sampai 500, saya bikin 300, kita hitung. Saya dapat nggak field yang akan kita tuju. Kebetulan ada hijau-hijau, kalau di Curug itu semua penerbang Curug pasti tahu itu. Ada begitu take off after airborne hijau-hijau itu that's my field. Nah, itu sama. On its own. Kalau ini lebih complicated sebenarnya. Iya. Nah, terus akhirnya saya bisa bikin sampai dengan final. Jadi begitu di final ternyata field yang saya pilih ini masih ada orang karena di sawah, jadi ada orang yang di situ 700 feet kurang lebih. Akhirnya saya tadi di atas belum terlalu kelihatan. Belum terlalu kelihatan. Karena mungkin orangnya menggunakan baju yang hampir sama dengan ini yang dia field yang dia ini. Akhirnya saya lihat, wah bisa nggak saya pindah ke situ. Akhirnya saya hitung dengan 700 feet, kecepatan saya 40-50 gitu kan, bisa. Akhirnya saya pindah lagi. Saya bilang, wah pesawatnya ini cakep, luar biasa. Urutannya waktu itu adalah Tarakan, Tanjung Selor, Samarinda. Setelah terbang Tarakan, Tanjung Selor nggak ada masalah, semuanya normal. Nah begitu di Tanjung Selor, karena kita cuman mengambil penumpang sehingga saya one engine run, jadi satu saja, betul. Jadi engine sebelah kiri kita matikan, betul. Kurang lebih selama 15 menit setelah penumpang naik, kita nyalakan lagi, terus kita terbang lagi. Nah, disitulah pada saat terbang menuju ke Samarinda, saya bersama-sama, kalau kita bayangkan Kalimantan Utara sekarang ya, itu Tarakan, Tanjung Selor, Berau, Samarinda di bawah, Kalimantan Timur. Jadi ada kebetulan teman saya dari Berau juga terbang ke Samarinda. Dari Samarinda, beliau ada di depan saya sebetulnya, tapi saya dengan ketinggian 7.500, saya di 9.500. Nah, begitu sampai di tapi tujuannya berbeda ya? Sama, tujuannya ke Samarinda juga. Tujuan Samarinda. Nah, saya bercanda waktu itu. Wah, ini pasti pesawatnya berat nih, atau terbangnya santai gitu kan. Terus teman saya juga bercanda, oh enggak, pesawat apa, kamu aja yang maunya ngebut gitu, karena senior saya kebetulan yang di bawah. Kamu aja yang maunya ngebut gitu. Oh enggak, saya normal, saya pakai torque sekian, sama, torque-nya juga sama. Terus kemudian, nah bedanya cuma di ground speed. Ground speed-nya itu hampir lebih 12 knot. Dengan tipe pesawat yang sama, ketinggian juga nggak terlalu lebih cepat gitu. Iya, jadi lebih cepat. Saya nggak memikirkan apa-apa, sama kepala saya cuma berpikir yang non teknis lah gitu. Tapi begitu sampai di kurang lebih ke Samarinda itu masih 28 menitan. Di indikasi fuel atau bahan bakar tiba-tiba menyala, pop out. Wah, ini sistem fuel-nya gitu ya? Betul, jadi kalau ini nyala berarti jarak kita dengan kondisi sekarang itu paling lama 15 sampai dengan 20 menit menurut referensi manualnya. Sementara tujuannya masih 28 menit. Masih jauh. Tapi saya masih mungkin kita tetap baca prosedurnya, tapi kita lihat mungkin false warning. Mungkin kan di pesawat sering ada false warning juga. Sehingga kami coba teruskan. Nah, tapi begitu kita coba teruskan, ternyata
karena tadi di Tanjung Selor itu one engine run kurang lebih 15 menit, ini benar-benar akhirnya mati gitu kan. Oh, mati beneran lagi. Mati beneran. Yang tadinya kita pikir false indicator, ternyata mati bener. Ini konyol nih. Akhirnya dengan begitu kita ingat bahwa tadi terpakai. Wah, berarti yang sebelah ini sebentar lagi 15 menit juga nih. Akhirnya saya udah declare Mayday karena kita nggak akan sampai ke situ. Nah, kebetulan di antara Kalimantan Timur itu, sebelah timur itu banyak sebetulnya, ada beberapa bandara, dan yang paling besar waktu itu Bontang karena punyanya Pertamina waktu itu. Saya ke situ hari itu tidak ada operation di situ, jadi semuanya shutdown, jadi memang nggak ada yang standby. Tapi pada saat saya overfly situ, terus kemudian ada yang ke tower menyampaikan, saya perlu bahan bakar di sini. Oh, disampaikan bahwa di sini kebetulan tidak ada bahan bakar. Coba di Sangatta punyanya KPC. Saya coba harus akhirnya ke Sangatta. Tapi karena waktunya tadi sudah sangat limited dan akhirnya mesin sebelah kiri juga akhirnya berebet gitu kan. Ya udah, akhirnya kita feeder dan saya menentukan, oh that's my field. Kebetulan itu pinggir laut, pinggir pantai. Jadi saya prepare untuk ditching. Saya sampaikan ke pilot saya, announcement-nya ke penumpang seperti apa, semuanya sudah kita prepare. Cuman ya memang tadi maha besar Tuhan gitu ya. Pada saat sudah mau ke situ kayak disediakan aja nih, ada savana lah, padang rumput gitu kan. Saya bilang sama co-pilot saya, daripada kita basah-basahan mendingan kita di sini aja. Dengan begitu saya akhirnya menuju ke savana tersebut dan akhirnya kami mendarat di situ. Mesinnya sudah feeder semuanya, jadi sudah akhirnya mendarat di situ. Ya selamat tentunya karena sampai sekarang saya ada di sini kan gitu ya. Itu selamat, co-pilot saya juga sama sekali nggak ada. Makanya saya bilang ini saya bersyukur sekali kepada Tuhan Yang Maha Esa karena ya diberikan semua tadilah hikmat lah sehingga saya dapat mendapatkan tempat mendarat. Sampai sekarang pesawatnya pun juga sebetulnya masih ada dipakai di BPPT kalau nggak salah gitu, dan masih terbang. Jadi setelah mendarat jauh dari lingkungan peradaban, saya ketemu ada orang naik motor, saya titipin uang tuh karena di pesawat itu biasa emergency pack kita itu cuma satu jumlah penumpang, satu botol aqua gitu kan. Saya titip uang waktu itu untuk tolong dibelikan kalau ada makanan sama tambahan minuman gitu kan. Dari jam 8 sampai jam 12 itu kok nggak balik-balik ini orang. Udah kabur jangan orangnya. Nah, saya berpikir gitu, Mas. Saya pikir, wah ini duit gua dibawa kabur nih sama orang. Tapi ternyata enggak, kurang lebih jam 1, setengah 2 gitu, dia datang sama pasukan. Dia datang. Ada bantuannya juga. Ada bantuan. Dan dari situlah kita sama ini kita ukur nih tempat kita mendarat ini. Kebetulan tadi waktu kita kan tadi ada teman saya juga yang ngikutin dari atas gitu kan sampai betul sampai akhirnya saya mendarat, terus dia tahu posisinya. Nah, di pesawat setelah semua shutdown kan baterainya masih ada. Jadi kami komunikasi menggunakan channel SSB. Jadi kami komunikasi terus sambil membuat satu perhitungan untuk evakuasinya seperti apa. Jadi ya akhirnya singkat cerita kita dievakuasi. Terbang lagi ya? Terbang lagi. Iya, gue istimewa kedua kali mengalami boat engine flame out ya? Iya, itu. Dan banyak lagi sebetulnya karena selain di DAS, setelah selesai dari DAS kami bergabung dengan, kalau dulu pernah dengar namanya Airfast ya. Saya sempat di Airfast, terus saya juga sempat di Airmark Indonesia, saya juga sempat. Dan kemudian sebelum di Airfast tuh saya sama teman-teman di Kalimantan Timur sempat membangun suatu industri penerbangan juga. Jadi pada saat di DAS itu sudah saya lihat itu ada pesawat nganggur di hanggar, dikunci, digembok. Saya cuma lihat nih sayang bener pesawat BN ini kok nggak dimanfaatkan gitu kan. Akhirnya teman-teman di Kalimantan Timur itu mengajak saya untuk set up satu perusahaan.
Sehingga akhirnya mendirikan perusahaan penerbangan sendiri gitu ya? perusahaan penerbangan sendiri, namanya Borneo Air Transport. Oh, Borneo. Borneo Air Transport. Sampai sekarang masih beroperasi ya? Nah, ini juga ada cerita. Ada cerita. Jadi ternyata memang setup perusahaan tuh kok semuanya normal-normal aja. Terus kemudian memang jadi waktu itu karena kita mau mengurus AOC, tetapi AOC itu prosesnya waktu itu mungkin harus memiliki pesawat dan lain-lain. Akhirnya kita menempel ke salah satu AOC holder gitu kan. Jadi dengan menempel ke salah satu AOC tadi, kita terbang sebagai salah pesawatnya AOC tersebut. Jalan kurang lebih itu saya running dengan sendirian ya. Terus kemudian saya ajak beberapa orang, ada dari MAF, missionary, terus ada dari Sempati, ada dari Burak, saya ada orang-orang lokal Kalimantan Timur ini saya ajak untuk bergabung. Bukan saya ajak, mereka sudah bergabung sebetulnya, saya berikan rating pesawat BN. Sampai akhirnya mereka proses training tadi. Perusahaan itu kok normal semua tuh kayaknya duit datangnya enak gitu. Enak. Nah, sehingga pada saat sudah mau benefit ini kurang nih kurang pilot dan kurang pesawat gitu kan, harus nambah lagi gitu. Karena proyek udah banyak gitu. Apalagi dulu ada Pemda Malino, Pemda Kutai segala macam. Itu akhirnya saya merekrut orang kebetulan dari DAS juga. Waktu saya rekrut beliau enjoy, seneng ya, terus akhirnya bergabung. Jadi saya berdua running ini sambil mentraining yang tadi putra-putra daerah tadi. Nah, setelah itu saking enjoynya terbang di tempat saya, di tempat kami, sampai di satu kondisi bahwa penerbangan dari Tarakan ke Long Bawang begitu. Long Bawang nggak lama penerbangannya, cuma 50 menit. Sampai dengan jam 7 pagi, jam 8 kurang udah harusnya dalam mendarat. Tapi sampai dengan jam 12 pesawat belum mendarat. Sampai jam 1 sampai akhirnya wah, dinyatakan hilang. Waduh, saya langsung shock. Kebetulan saya langsung ke Tarakan dan sampai dengan hari yang ketiga itu. Jadi hari ketiga baru ketemu ternyata crash di atas bukit di Long Bawang itu. Oh, jadi akhirnya pesawatnya crash ya gitu ya? Jadi pesawatnya crash, Mas. Pesawatnya crash dan kru, pilot, engineer-nya sama 7 penumpangnya meninggal. Sebetulnya pada saat ditemukan dianggap semuanya itu sudah meninggal. Karena di lokasi crash site-nya itu susah memang di atas gunung, dan memang untuk menemukannya saja saya ikut sempat naik ke atas gunung itu, menemukannya aja susah. Jadi akhirnya dihitung jumlahnya sesuai dengan manifest. 2 kru dan 8 penumpang gitu kan. Nah, 7 hari setelah dianggap semuanya sudah ditemukan, saya juga sudah antarkan jenazah almarhum Pak Suyanto waktu itu ke Jogja. 7 hari setelah itu ditemukan orang penumpang pesawat itu. Jadi ada satu orang ternyata ada yang selamat. Namanya Bangau. Saya ingat sekali namanya karena namanya memang bisa terbang kali ya, karena Bangau. Tapi memang ternyata dia duduk paling belakang dan tidak menggunakan ini seatbelt, jadi terus dia terpental. Terus dia turun sendiri cari jalan sendiri sampai dengan akhirnya ke kampung. Jadi di situ dia akhirnya, itulah terus akhirnya ya udah, karena ini satu-satunya pesawat yang ini, terus kita sempat pinjam lagi dari salah satu AOC tadi yang kita ini titipin pesawatnya. Terus akhirnya saya coba kembali lagi. Kebetulan waktu itu Airbus Indonesia menawarkan ada pesawat kasa juga yang dioperasikan di Balikpapan. Akhirnya saya bergabung dengan Airbus Indonesia. Ya terus setelah Airbus Indonesia, kebetulan Lion pada waktu itu membangun Wings Air tahun 2003 ya. Terus kebetulan saya juga join di Lion Group. Waktu itu masuknya Lion tapi terbangnya pesawat MD gitu kan. Pertama kali saya terbang itu pesawat jet saya pertama, MD-80. Ya, karena saya 12.000 jam itu di propeller, di baling-baling. Ya, terus saya masuk ke pesawat MD-80. Akhirnya begitu Lion
sampai dengan setup Wings Air. Wings Air itu kebetulan saya menjadi safety manager di Wings Air. Wings Air itu. Ya. Wings dengan armada ATR dulu gitu gitu. Dulu Dash 8. Oh masih Dash 8 ya? Dulu masih Dash 8. Dulu masih Dash 8. Terus kemudian setelah Dash 8 masuklah MD82. Jadi pesawat MD82 itu juga diterbangkan di Wings Air, betul. Nah, saya menjadi bagian dari manajemen dan pilotnya Wings Air waktu itu. Terus sampai kebetulan saya nggak pernah nih ke 737 karena begitu tahun 2009 Lion mempunyai pesawat 747 dan kebetulan juga setelah saya selesai safety manager di Wings Air, saya menjadi safety manager di Lion Air. Setelah safety manager di Lion Air sampai saya menjadi director safety di Lion Air. Nah, sambil saya mengambil rating 747. Oh, jadi 747 ya. dari DC-9 di IC 9 terus penumpangnya 506. 747 konfigurasinya pesawatnya lain, kebetulan penumpangnya 500. Jadi saya akhirnya ngambil type rating 747 dan masih dengan posisi direktur safety. Terus kemudian founder pemilik perusahaan meminta saya untuk ke ground handling. Jadi saya belajar mengenai ground handling, IATA, AHM, Airport Handling Manual, saya baca SGHA, Standard Ground Handling Agreement, saya baca semuanya. Akhirnya saya dipercaya oleh pemilik perusahaan untuk menjadi dirut di ground handling waktu itu. Di Lion Group juga ya? Di Lion Group juga. Kemudian sekian hampir cukup lama di ground handling, kurang lebih sekitar 2015-2016. Saya diminta lagi, yaitu tadi saya dipilih sebetulnya oleh pemilik perusahaan dengan kebijakan beliau untuk menjadi direktur operasi di Lion Air. Jadi sempat menjadi direktur operasi. Ya, lalu kemudian dari direktur operasi tadi, Lion Air sudah mulai banyak berkembang, Lion, Batik juga sudah mulai. Terus kemudian saya diminta ini untuk menjadi managing director di Lion Group sampai sekarang ini. Itu yang secara historical yang bisa saya alami dan banyak sekali yang memang harus kalau kita ceritakan mungkin perlu seminggu kali kita ngobrol-ngobrolnya. Tapi saya ingat pernah waktu itu ke KNKT juga ya? Oh iya. Sekolah NTSB. Di NTSB, betul. Jadi saya juga sempat membantu. Saya punya ID waktu itu masih Pak Diran, ya, terus kemudian sampai Pak Setio itu saya masih membantu KNKT di beberapa investigasi. Iya. Ini bicara sedikit mengenai COVID-19 saat ini, Cap. Pandemi ini menyebabkan transportasi udara melemah, gitu, Cap. Sampai dengan juga beberapa operator mengalami penurunan pendapatan hampir 95%. Bagaimana Lion Group menghadapi ini? Seluruh dunia mengalami dan seluruh dunia merasakan. Data IATA tadi betul Mas Amrusi bahwa 95% drop dari revenue maupun income. Bahkan beberapa airlines besar pun juga tidak bisa sustain ya menghadapi pandemi ini. Dan seluruh maskapai di dunia pasti juga mereka melakukan suatu strategi untuk efisiensi. Ya, strategi efisiensi itu ketat. Ya, yang pasti memang kalau strategi ya setiap perusahaan pasti punya masing-masing strateginya lah. Tapi yang paling penting memang untuk mempertahankan cash flow tadi, semua harus melakukan efisiensi yang ketat dan ini harus diberlakukan termasuk juga tadi harapan-harapan kita ya khususnya kepada pemangku kepentingan gitu ya, termasuk banyak kita benchmark dengan beberapa negara, bahkan kalau kita lihat Taiwan, Jepang itu sampai bailout gitu ya. Kalau kita mungkin di istilah aviasi baru dengar istilah bailout itu biasa diberikan kepada bank-bank gitu kan. Tapi di Taiwan, di Jepang, di Amerika mereka melakukan bailout kepada maskapai. Jadi kita benchmark kepada beberapa negara. Tapi akhirnya kita dengan benchmark tadi berharap bahwa tadi selain regulator, stakeholder pun juga kita ajak diskusi, karena ini bukan cuma mengaruhi penerbangan aja, operator penerbangan, tapi stakeholdernya bandara, kemudian airnav, ya kan, ground handling, semuanya pasti akan kena dampaknya gitu, karena mereka
kita kan suatu simbiosis mutualisme gitu. Tapi yang pasti efisiensi yang dilakukan oleh Lion Group ini tetap mengedepankan safety ya gitu ya. Karena safety is number one gitu ya. Banyak pengalaman di luar sana, bukan pengalaman, banyak kejadian di luar sana yang menjadi referensi kita kalau kita bicara safety. Di mana di saat para penerbang lama istirahat, tidak terbang sekian lama, tentunya kita harus refresh. Nah, salah satu strategi kita adalah kita memberikan dengan tim manajemen, jangan sampai hubungan kita dengan para pilot, para penerbang, para staff ini terputus. Apalagi kita harus memberikan kepada mereka knowledge, kemudian pembekalan, preparation untuk flight lagi. Karena tadi dengan lama tidak terbang, kejadian di Pakistan, kejadian di India, banyak sekali kejadian yang karena terlalu lama istirahat, terus kemudian kan regulasi mengatakan harus kita recent experience ya kan, paling enggak itu harus dilakukan. Kebetulan memang kita mempunyai fasilitas training simulator device itu kita punya sendiri. Jadi selain tadi dengan Zoom meeting, kami minta manajemen itu in touch lah dengan seluruh pilot untuk memberikan informasi, mempersiapkan mereka jika terbang lagi, apalagi sekarang masuk ke wet season ya, wet season operation itu seperti apa lagi. Kita ini kembalikan ke supaya tadi pilot-pilot tadi prepare untuk kembali terbang. Nah, terus kemudian ke simulator juga ada additional tadi flight preparation. Setelah lama kita nggak melakukan penerbangan itu akan recall kembali ya? Betul. Jadi ini menjadi safety tetap harus kita concern, walaupun sekarang banyak penerbangan yang kita reduce, tapi justru dengan reduce ini banyak tool dan sarana untuk berkomunikasi juga dengan Zoom, webinar, dengan Google Meeting. Itu kita setiap IOC di bawah Lion Group itu harus mengadakan, dan kita monitor. Direktur operasinya menyampaikan setiap ini, mungkin ada beberapa pilot yang kita schedulekan Zoom meeting atau webinar meeting dengan manajemen. Nah, itu kita lakukan supaya tadi merecall nggak terlalu lama di rumah. Karena kan kita udah banyak dengar juga ada yang mulai alter bisnis ya, alter banyak yang dalam kondisi seperti ini. Banyak di sini bener relief stres juga mungkin kan, jadi terus akhirnya banyak ini. Tapi kita sebagai satu entity, satu perusahaan ya, kita punya kewajiban untuk menyampaikan kepada para kru, para pilot, para staff untuk tetap ready anytime diperlukan, itu kita semua siap. Karena idiom safety is number one, tidak ada harga tawar untuk itu ya. Indeed. Termasuk juga nih saya dengar kan menjaga kesehatan kita kan sering naik sepeda nih. Wah. Gitu ya. Gosip dari mana? Ya itu salah satu cara lah, karena saya dengan mungkin tampak luarnya kan besar sekali ini, kalau saya jalan atau lari itu udah engsel dengkul ini udah nggak kuat. Yang paling enak tuh sepeda, dan ternyata pas gitu kan. Jadi sepedaan itu akhirnya saya membuat satu community, akhirnya di Lion Group juga ada community. Saya lihat tuh posting di media sosial gitu. Nah, terus saya membuat beberapa klub juga, terus akhirnya sampai ya intinya lah saya juga ingin punya manfaat buat kesehatan, bukan cuman internal di Lion Group tapi juga di lingkungan kita. Jadi kita bangun komunitas, sampai saya buatkan satu trek untuk sepeda juga ya. Saya buat satu trek di daerah saya sehingga orang bisa memanfaatkan dengan baik. Istimewa. Baik, dengan apa pencapaian yang sudah Mas Daniel capai sampai saat ini, kira-kira masih ada yang target yang belum tercapai atau yang ingin dicapai? Sebetulnya kalau kita bicara target, semua orang pasti punya target ya. Kalau sebagai penerbang tentunya targetnya ya selesai sampai dengan regulasi usia penerbang 65, nah itu adalah targetnya. Cuman karena saya memang akhirnya fokus di manajemen, saya sudah terakhir terbang tahun 2012 Mas. 2012 jadi hampir 8 tahun saya. Yang saya maintain cuma medical check up aja. Betul. Jadi ya akhirnya karena saya ke manajemen, saya
tetaplah punya tugas, punya tanggung jawab untuk mempertahankan, kalau bisa memajukan perusahaan ini dengan baik. Itu target saya. Ya, achievementnya itu saya sudah dapat banyak dari founder perusahaan ini. Kita apresiasi sekali pada beliau. Nah, kita sekarang cuman bagaimana target kami untuk bisa maintain, dan kami bicara dengan tadi regulator untuk pandemi COVID ini harus kita kemas dengan suatu kemasan yang benar-benar pas betulnya. Jadi yang pasti sehat dengan ekonomi itu harus berjalan selaras gitu. Karena ini yang paling tidak bisa menyelamatkan, selain bangsa sehat, ekonomi Indonesia juga harus maju lah gitu. Jangan sampai udah kesehatannya terpuruk, ekonominya juga terpuruk gitu kan. 17.000 pulau di Indonesia ini yang perlu transportasi udara sebetulnya. Nah, ini juga kita sering intens berkomunikasi dengan baik itu pemangku kepentingan ya, atau stakeholder untuk sama-sama lah paling tidak tadi itu termasuk ini target kami juga, karena dengan kondisi seperti ini banyak yang tadi WFH gitu kan, banyak yang nanti mengharapkan juga untuk bisa terbang kembali. Nah, ini juga salah satu upaya untuk supaya paling tidak Lion Group dapat tetap eksis dan tetap terbang kembali. Baik, ya, karena perusahaan penerbangan ini juga harus bisa survive ya, harus semua gitu ya. Harus ya, karena bangsa ini masih memerlukan penerbangan. Betul. 17.000 pulau, 34 provinsi. Betul. Ya kan? Nah, itu harus menghubungkan dari Sabang sampai Merauke ya. Itu ya. Baik, kalau gitu. Jadi setelah tadi target-target tersebut, tapi pernah ada nggak sih titik terendah di dalam kehidupan Captain? Nah, kita bicara titik terendah berarti insecurity. Kita pasti setiap orang punya rasa bahwa apakah apa yang saya kerjakan ini sudah sesuai dengan harapan saya atau harapan orang gitu kan. Kadang-kadang disitulah kita mulai berpikir bahwa saya ini sebetulnya blessed by disguise dengan posisi yang diberikan gitu ya. Tapi kok merasa saya itu masih jauh sebetulnya dari kurang ya untuk bisa membangun khususnya Lion Group ya. Tapi dengan insecurity tadi, dengan merasa bahwa kita ada di posisi yang paling rendah, justru itu men-trigger kita untuk kembali, untuk punya semangat lagi untuk ayo. Karena yang paling penting itu adalah buat saya pribadi atau buat perusahaan ini adalah networking. Ya, dan ini kebetulan lagi-lagi saya cerita pengalaman kenapa saya bersyukur saya nggak seperti teman-teman saya yang terbang pesawat jet. Saya terbang pesawat balik-balik. Tapi disitulah saya bertemu dengan yang sekarang menjadi orang-orang penting di Republik ini. Gitu. Nah, dulu contohnya lah, mungkin saya boleh sebutkan, mohon izin, Panglima TNI. Jadi akrab sekali kami dengan beliau. Sama-sama dulu terbang di visibility sangat ini masuk gitu kan, terus ngopi bareng, makan Indomie bareng waktu itu ya kan. Terus kemudian banyak sekali seperti pejabat-pejabat di perhubungan yang dulu ATC ya kan, yang dulu kepala bandara gitu. Nah, sekarang jadi pejabat-pejabat semua. Nah, inilah kebetulan berkat networking yang dibangun waktu kita masih muda, dan ini penting. Jadi ya itu tadi topiknya insecurity ya, semua orang pasti punya insecurity ya, seperti itu. Ada rasa terima kasih yang belum tersampaikan Pak Sagari? Banyak, yang pasti terima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa atas pimpinan dan bimbingan dan hikmat berkat saya sampai dengan seperti sekarang ini. Terus yang jelas orang tua saya, karena beliau yang memotivasi saya, walaupun waktu itu beliau mohon maaf tidak mengizinkan saya meneruskan jadi tentara. Saya pengen jadi tentara juga waktu itu, nggak boleh. Jadi penerbang nggak boleh, suruh kuliah, tapi saya akhirnya tetap menjadi penerbang. Jadi orang tua saya itu paling memotivasi saya. Ya, terus kemudian tentunya para instruktur juga di Curug itu luar biasa. Bekas-bekasnya masih ada. Tapi dengan bekas-bekas itu membuat kita menjadi kuat, menjadi tough gitu kan. Kalau kita nggak ada bekas-bekas itu mungkin juga ya kita, tapi apresiasi sekali kepada para instruktur saya yang sampai sekarang juga masih berkomunikasi. Kebetulan juga ada yang di Lion Group, ada yang di luar ya. Itu kami masih terus intens berkomunikasi dan saya sangat berterima kasih. Terus kemudian juga para instruktur yang di
Lion Group sendiri, karena tanpa beliau juga tidak bisa saya berada di sini sekarang gitu kan. Terus tentunya yang belum tercapai ya mungkin saya selalu dalam hati mendoakan dan terima kasih kepada pemilik perusahaan Lion Group tentunya ya, yang selalu sampai pimpinannya membuat kami dipilih untuk di tempat ini. Kasih kepercayaan seperti itu ya, Kep. Ya, itu amanah. Baik, sebelum kita tutup obrolan aviasi ini, ada pesan buat generasi muda ini kita kan, insan penerbangan khususnya. Oke, jadi saya sudah berapa tahun di manajemen, saya cukup sedih sebetulnya. Banyak sekali sampai saya beberapa kali ikut, saya ikut sempat yang terakhir sama Pak Menteri Perhubungan di sekian ratus pilot-pilot muda untuk mengencourage mereka. Mungkin ada beberapa yang sudah mendapatkan pekerjaan, tapi begini, filosofinya sebetulnya filosofi catur aja. Jadi kalau kita nggak ada pemain catur yang menang itu dengan menggerakkan lurus ke depan aja, nggak ada. Nggak ada pemain catur akan menang kok dia mainnya cuma lurus terus. Berarti kan dia memainkan pion aja ya. Pion itu kan cuma yang bisa maju doang, nggak bisa mundur, nggak bisa kami. Kadang pemain catur itu kan untuk bisa menang harus ke samping, harus mundur kadang-kadang, harus ke samping lagi, menyudut, akhirnya kita menang. Nah, jadi adik-adik pilot, jadi maksud saya dengan filosofi catur itu adalah semangat itu pasti, semangat itu harus ya. Tapi kreativitas, inovasi juga harus. Jangan stuck di keinginan tetap, tapi jangan kita terus akhirnya menunggu sekian lama kok belum dipanggil-panggil. Akhirnya pilot punya satu aturan harus memaintain currency ya, harus memaintain ada recent experience ya. Itu di-maintain tetap di-maintain kalau memang masih menuju tadi keinginannya untuk dapat menunggu sampai waktu yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Tapi kalau belum ya kita harus jangan stuck di satu ini. Kita harus mempunyai tadi, lihat samping kiri, lihat samping kanan, lihat belakang, ada apa di situ. Kalau memang di situ ada opportunity, ambil. Sambil tetap tadi namanya mungkin recurrent atau prof check Cessna 172 misalnya, prof check apa gitu kan. Nah, itu tetap di-maintain, tapi saya selalu mengingatkan itu bahwa jangan stuck di sini saja karena akhirnya kita seperti menunggu Godot. Jadi kita tetap punya satu inovasi, satu strategi sambil menunggu apa yang kita cita-citakan, banyak opportunity. Tadi filosofi catur tadi. Jadi jangan maju terus berhenti. Pion itu kan gitu, nggak bisa kemana-mana. Ya, nanti kalau itu baru nyikat samping gitu kan, kalau dia ada musuhnya gitu kan. Tapi dia nggak bisa mundur, nggak bisa ke samping, nggak bisa kemana-mana. Jangan. Jadi itu buat adik-adik penerbang, tetap yang pasti jelas, semua orang pasti katakan semangat. Tapi tadi, yang penting kreatif, inovatif, dan malah melihat opportunity. Jadi tetap bermotivasi, tapi harus juga berusaha juga. Yes. Baik. Terima kasih banyak Mas Dalin atas kesempatan yang Anytime. Terima kasih banyak. Datang di Lion Group ini. Yes. Semoga kita dapat bertemu kembali ya. Akhirnya kita harus tutup obrolan aviasi kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.